Antum berdoa disimpan oleh Allah. Antum berdoa disimpan oleh Allah. Yudakhiruha. Allah yang mengumpulkan. Kalau Allah yang mengumpulkan berarti Allah tidak berkhianat dengan apa yang Allah kumpulkan dari setiap makhluknya. Karena Allah tidak ada hajat terhadap titipan yang diberikan makhluk kepadanya. Kalau nitip kepada manusia, kita ada rasa khawatir karena manusia terkadang membutuhkan apa yang kita titipkan. Nitip sama bank misalnya, Pak. Bapak tetap harus khawatir karena bagaimanapun bank dengan sistem yang dia miliki, dia juga membutuhkan uang yang kita titipkan kepada mereka. Makanya banyak nasabah rugi ketika bank terlibat dengan masalah. Tapi nitip sama Allah itu tidak perlu ragu, karena nitip kepada zat yang tidak membutuhkan apa yang kita titipkan. Makanya betul ketika Allah mensifati dirinya dengan sifat la tudayyi'u wada'i'uhu. Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan titipan yang diberikan kepadanya. Yudakhiruha, disimpan di sisi Allah. Apapun yang Bapak ucapkan hari ini di dalam doa, melihat rumah lalu Bapak berkata, saya ingin punya rumah kayak gini, ngadakan kajian. Enggak dikasih, rumahnya Bapak mungkin tetap 160 meter, tidak luas sampai 1000 meter. Tapi doa itu tidak akan pernah kembali lagi kepada orang yang berdoa. Sesuatu yang tidak pernah kembali itu doa. Sesuatu yang tidak pernah kembali itu doa. Ya, maka dia berbeda dengan panah, dia berbeda dengan lembing yang bisa berbalik kepada pelemparnya. Orang yang melempar doa itu tidak pernah kembali doa itu kepadanya, kecuali bukan. Maka sesungguhnya apapun yang kita doakan hari ini maka tidak pernah kembali. Kalaupun Allah tidak memberikan sekarang, Allah akan menyimpannya di bawah penjagaan Allah secara langsung. Dan itulah yang tadi ada orang-orang yang nanti bertanya, ini hasanat saya dari mana? Kebaikan ini saya dari mana ya Allah? Karena terkadang kita nanti di akhirat kadang-kadang berjumpa dengan sesuatu pada fasilitas yang terkadang kita nggak ngerti dari mana. Dan nanti Allah yang menjelaskan. Ada satu dialog dalam riwayat yang lain, ada korelasi dengan hal ini. Ada seorang perempuan ditinggikan derajatnya di surga. Dia pun kebingungan karena dia tidak ingat lagi amalan manakah yang menjadikan derajatku di surga ditinggikan oleh Allah. Lalu dia bertanya, mali hadhihi darajah, ini derajatku yang tinggi ini datang dari mana? Allah yang menjawab, ini permintaan ampunan dari anakmu yang terus memintakan ampunan kepada dirimu. Dia nggak ngerti. Sama pula korelasinya dengan ibu tadi yang tidak tahu fasilitas yang dia dapatkan itu ternyata dari anaknya yang solih, yang selalu mendoakan dirinya supaya diampuni. Ada pula orang yang nanti mendapatkan kebaikan, dia nggak ngerti dari mana ini. Lalu dijawab, ini dari doa yang kamu panjatkan setiap waktunya. Dan itulah yang menjadikan kita paham yang kedua. Yang ketiga, kalaupun tidak disimpan oleh Allah di akhirat, maka doa itu akan menjadi sebuah benteng untuk menghindarkan kita dari musibah besar. Bapak berdoa supaya Bapak memiliki sebuah rumah yang lapang dengan izinnya Allah. Tanpa disadari, mungkin rumah itu tidak Bapak dapatkan, tapi Bapak terhindar dari musibah kecelakaan kebakaran rumah pada rumah yang Bapak miliki. Bapak memohon kepada Allah supaya kita diberikan misalkan mobil. Dari mobil itu tidak diberikan, tetapi Allah menghindarkan kita dari musibah kecelakaan di jalan. Berapa banyak di antara kita hari ini dihindarkan dari musibah 1, musibah 2, musibah 3 karena doa yang kita panjatkan kepada Allah. Doa itu menjadi sebuah benteng, mengalihkan kita dari satu musibah, menyelamatkan kita dari tragedi, dari sebuah ujian disebabkan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Makanya para sahabat ketika mendengarkan redaksi Nabi ketika menjawab orang yang berdoa, mereka sumringah, mereka berkata, nuksir ya Rasulullah, kalau kami tahu bahwasanya doa sedahsyat itu ya Rasulullah, maka kami akan memperbanyak doa kami setiap waktunya, setiap saatnya. Jawaban Nabi cerdas dari orang yang paham akidah. Nabi lalu menjawab, Allahu aktsar, Allah lebih banyak dari apa yang kalian minta. Artinya persediaan Allah itu jauh lebih besar daripada yang kalian minta kepadanya. Nah inilah yang menjadikan kita mengerti, inilah doa.
Doa mengajarkan kepada kita etika dan akhlak di dalam kita meminta. Doa mengasah kita supaya kita punya keyakinan tentang kelemahan diri kita, supaya tidak sombong dengan apa yang kita miliki dan apa yang kita capai. Dan doa mengajarkan kepada kita tentang sebuah keyakinan hati untuk paham tentang khusyuk dalam kita berdoa kepada Allah. Sesuatu yang tidak pernah kembali ketika sudah diucapkan itu adalah doa. Sesuatu yang tidak pernah kembali ketika sudah dilemparkan itu adalah doa. Dan pasti akan kembali dengan 3 cara yang sejatinya tidak akan pernah merugi orang yang paham tentang masalah doa. Nah, inilah salah satu hal yang kita harus evaluasi. Sudah sesering apakah kita berdoa menunjukkan keyakinan kita kepada Allah yang semakin besar. Sudah sesering apa kita berdoa semakin menunjukkan keyakinan kita kepada kelemahan diri kita, kerapuhan diri kita, dan kelemahan apa yang kita miliki. Itulah pelajaran terindah dari sebuah kata yang bernama doa. Sekarang kita akan membahas tentang masalah doa. Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita langsung ke fokusnya. Kita kemarin sudah mempelajari tentang masalah hidayah, karena pokok penting pada surat Ali Imran ayat yang ke-8 berbicara tentang masalah hidayah. Bahwasanya hidayah merupakan sesuatu yang sangat primer. 2, hidayah itu sebagaimana air. Yang ketiga, mendapatkan hidayah itu mudah, menjaganya itu sulit. Karena banyak orang yang sudah mendapatkan hidayah terpeleset dengan apa yang telah dia capai dan apa yang telah dia peroleh, sampai akhirnya dia meninggalkan hidayah di ujung kematiannya, disebabkan penyakit maghrur, terpedaya dengan amal yang dia telah kerjakan. Yang keempat, kita belajar yang menghalangi hidayah itu apa. Kalau yang ketiga kan terpeleset. Kalau yang keempat, yang menghalangi hidayah itu apa? Karena pada dasarnya dan sejatinya hidayah itu tidak pernah eksklusif. Dia tidak pernah memilih. Sebagaimana sinar mentari tidak pernah memilih setiap orang untuk bisa merasakan semua kehangatan dari sinar mentari. Kalaulah sinar mentari tidak memasuki rumahmu, jangan pernah engkau salahkan sinar mentarinya. Periksalah kaca-kaca yang ada di sekitar rumahmu. Bisa jadi kaca-kaca di sekitar rumah kita yang kotor, keruh, dan itu mempengaruhi sinar mentari yang masuk pada rumah kita. Itulah sebuah penjelasan indah bahwasanya hidayah itu terkadang tidak maksimal menyapa hati manusia disebabkan karena permukaan hati kita ada kotorannya, ada penyakitnya, ada ghitoknya. Ghitok itu penutupnya yang menjadikan hidayah itu tidak mampir pada kehidupan kita. Ini kita harus paham supaya kita mampu untuk menjaga dari perkara-perkara yang bisa menjadi penutup sinar mentari hidayah menyapa pada kehidupan kita, dan memastikan bagaimana kita melihat orang yang kita cintai jangan sampai tersengat dengan penghalang-penghalang hidayah, yang itu akan menjadi PR besar pada kehidupan kita. Masalah kita dengan anak itu simpel, Pak, kalau mau disederhanakan. Kalau anak kita nggak dapat hidayah, bapak berbuih-buih menyampaikan apapun, kalau anak nggak dapat hidayah, sulit. Kita bicara tentang masalah istri, walaupun panjang, mungkin kita menangis dengan sajadah yang basah, tapi kalau istri kita nggak dapat hidayah, susah. Maka inilah yang menjadikan kita harus memiliki perhatian besar tentang hidayah, supaya hidayah itu betul-betul kita pastikan mendarat pada satu permukaan jalan yang tidak kotor, tidak berkerikil, tidak berlubang, supaya ketika hidayah datang, pada dasarnya hidayah langsung menyapa pada kehidupan, merubah kehidupan, mengarahkan kompas kebaikan dia menuju kepada ketaatan. Makanya memastikan diri hati kita tidak tertutup dengan ghitok. Ghitok itu penutup, itu sangatlah penting. Kemarin kita sudah membahas tabir yang menghalangi hidayah untuk mendarat pada permukaan hati manusia. Yang pertama, ngikutin akal. Yang kedua, taklid atau ta'assub atau fanatik buta dari teman-teman yang selalu fanatik dalam setiap apa yang mereka pelajari. Sekarang kita akan belajar yang ketiga. Yang ketiga,
yang menjadi ghita atau yang menjadi tabir penghalang sampainya hidayah kepada hati manusia itu adalah karena pengaruh teman. Ini penting sekali. Makanya kita harus paham, Pak, salah satu di antara kultur keimanan itu memiliki teman yang baik. Kita ini bukan manusia super. Kita bukan Superman. Walaupun Superman itu fiktif, tapi kita ilustrasikan, kita ini bukan Superman. Kita juga bukan Batman pada kehidupan kita beribadah kepada Allah. Kita ada penyakit futur, semangat kita turun setelah melewati berbagai macam kemaksiatan. Semangat kita yang asalnya tinggi tiba-tiba turun, itu namanya futur. Ada setan yang menggoda kita setiap waktunya, ada kebutuhan yang ada dan menyergap kehidupan kita. Makanya ketika kita beribadah dan taat kepada Allah itu tidak bisa sendirian. Nabi Musa ada Nabi Harun, Nabi Ibrahim ada Ismail, Nabi Dawud ada Sulaiman, Rasulullah ada 10 sahabat yang dijamin surga, yang selalu melindungi Nabi bersama dengan Nabi. Circle pertamanya Nabi itu 10 sahabat yang dijamin surga. Jadi kalau kita ingin tahu kualitas manusia yang paling utama pada umatnya Nabi, yang pertama Rasulullah, yang kedua Khulafaur Rasyidin, yang ketiga 10 sahabat yang dijamin surga, yang keempat veteran Badar, yang kelima veteran Uhud, ya, yang keenam orang yang mengikuti Baiatur Ridwan, itu terus kayak gitu. Maka di antara circle-nya yang paling utama oleh Allah itu, orang yang paling utama setelah Nabi itu 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Kemudian 10 sahabat yang dijamin surga. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya memiliki teman itu sebuah kultur keimanan, Pak. Karena sesungguhnya seintrovert kita apapun, setertutup apapun, kita tetap harus membutuhkan teman di dalam kita beribadah kepada Allah. Tidak bisa kita hidup sendiri di dalam kita menjalankan ketaatan, lalu kita tidak berupaya untuk menghadirkan orang-orang di dalam menjaga keimanan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang yang anugerah keimanan itu hilang disebabkan karena teman yang salah. Makanya salah satu doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu meminta kekuatan 3 cinta. Mari kita bedah 3 cinta yang diminta Nabi. Dulu saya menduga bahwasanya cinta yang diminta Nabi itu hanya 1, tapi ternyata bukan. Dengan kita membaca riwayat ini, Nabi itu meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ini Bapak wajib menghafal doa ini. Yang diminta oleh Nabi kepada Allah menunjukkan hajat beliau kepada ini, cinta. Beliau menyebutkan kata cinta. Pertanyaan kita, kenapa Nabi menyebut dengan mendefinisikan dan meminjam istilah kata cinta? Karena cinta itu memberi kekuatan, Pak. Makanya Nabi memakai di dalam doa ini dengan kata cinta. Maka yang diminta Nabi pada doa ini adalah, saya memohon kepadamu cintamu ya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Minta cintanya Allah, Pak. Ya, karena cinta itu yang kita butuhkan pada kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuka. Dan cinta orang yang mencintai Allah. Ini cinta yang paling mahal di antara manusia. Jadi cinta orang yang mencintai Allah itu pasti orang soleh, karena dia mencintai Allah. Kita bisa jadi berteman, tapi belum tentu kita mendapatkan kecintaan darinya, Pak. Banyak di antara kita ketemu satu masjid, mungkin kita berteman, mungkin kita berbicara, mungkin kita mengobrol, tapi belum tentu kita cinta, Pak. Karena cinta itu menjadikan seseorang selalu merasa kehilangan ketika tidak hadir, membutuhkannya, mendoakannya. Maka yang diminta Nabi itu cinta orang yang mencintai Allah. Doanya Nabi dikabulkan oleh Allah ataukah tidak? Dikabulkan oleh Allah. Datanglah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin, datanglah 10 sahabat yang dijamin surga, datanglah veteran-veteran Badar untuk menemani Rasulullah. Dan itu kita butuhkan, Pak. Yang ketiga, amal yang paling dicintai oleh Allah, yang memudahkan kita mendapatkan cintanya Allah. Karena amal itu kan banyak, Pak. Dan kita khawatir kalau kita beramal tidak mengerti mana amal yang prioritas dan mana amal yang kurang prioritas, menjadikan diri kita sibuk dalam perkara kecil tetapi luput dari perkara besar. Karena salah satu jebakan setan itu menyibukkan kita dari perkara kecil.
menyibukkan kita dengan perkara kecil supaya luput dari perkara besar. Itu salah satu strateginya setan. Jadi setan itu kalau menyesatkan manusia, kata Imam Ibnu Qayyim, pertama syirik, yang kedua perkara yang tidak sunnah, yang ketiga dosa besar, yang keempat dosa kecil, yang kelima perkara mubah yang berlebihan, yang keenam, kalau setan sudah gagal 1, 2, 3, 4, 5, maka setan itu menggoda kita, dibiarkan melakukan amalan kecil tetapi diluputkan dari perkara besar. Makanya kita mendapati Nabi melawan jebakan setan itu dengan berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu amal yang paling kau cintai, yang memudahkan aku untuk mendapatkan cintamu. Ya. Maka yang kita fokuskan nomor 2, ternyata Nabi itu meminta kepada Allah supaya dipertemukan orang-orang yang mencintai Allah. Karena membangun cinta kita, ketaatan kita kepada Allah itu tidak bisa kita lakukan dengan kita sendirian. Sampai dihadirkan orang-orang yang bisa membersamai kita di dalam ketaatan. Itulah pentingnya tentang sebuah pertemanan dan persahabatan. Makanya banyak manusia mendapatkan kebaikan karena circle-nya yang baik. Berapa banyak orang yang mendapatkan kerusakan, mendapatkan keburukan disebabkan circle-nya yang buruk. Makanya kita memohon kepada Allah, terutama ketika kita sudah semakin tua. Kalau kita semakin tua, semakin berumur, kita tidak membutuhkan teman yang banyak, Pak. Kita membutuhkan teman yang berkualitas. Makanya sampai Nabi SAW mengatakan, kalau kamu mati disolati 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, 40 orang yang tidak syirik yang mensolati kamu itu mendatangkan syafaat bagimu ketika kamu disolati oleh mereka. Pertanyaan kita, kenapa kok 40? Kenapa kok enggak 100? Kenapa kok tidak 200? Kenapa tidak 1000? Kan maklumnya kan yang banyak. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya pertemanan itu yang penting kualitasnya. Dan semakin kita tua, kita tidak semakin membutuhkan circle yang luas, Pak. Semakin kita tua, kita membutuhkan circle yang semakin berkualitas. Kualitasnya circle kita itu didasarkan kepada indikator hadis yang tadi disebutkan Nabi. 40 orang solih yang tidak berbuat syirik. Cukup itu. Mengalahkan 2.000, 3.000 orang, tetapi mereka itu masih melakukan dosa besar dan kesyirikan. Ketika kali disolati 40 itu, maka kita mendapatkan syafaat. Maka itulah yang menjadikan kita memahami salah satu kultur dalam keimanan kita kepada Allah itu adalah bagaimana kita betul-betul memperoleh teman yang memberikan pengaruh yang baik pada kehidupan kita. Makanya salah satu pembicaraan kelak di akhirat itu masalah teman. Ketika ada orang yang salah mengambil teman, sebagaimana perbincangan seseorang itu di surga itu apa? Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Sesungguhnya di antara pembincangan di antara penduduk surga itu nanti mereka itu saling berkata, apa sih yang menyebabkan kita mendapatkan surga? Maka langsung bercerita, dulu saya punya teman ini mempengaruhi saya supaya mendustakan hari akhir. Dan kita selamat dari apa yang diucapkan oleh mereka. Selamatnya kita dari teman yang buruk menjadikan orang itu mendapatkan surga. Sampai selamatnya manusia dari pengaruh teman yang buruk menjadi salah satu penyebab masuknya seseorang itu ke dalam surga. Untuk menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kultur keimanan itu memiliki teman yang solih. Makanya wajib bagi kita untuk terus berupaya menjemput bola. Bagaimana kita mendapatkan teman yang solih? Karena mendapatkan teman yang solih tidak bisa kita menunggu operan datang kepada kita, harus berupaya. Dan kita harus bersabar dengan orang yang solih, Pak. Sabar itu bukan hanya sama orang yang dolim semata, tapi sabar itu terhadap orang yang solih. Karena terkadang apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, terkadang tidak sesuai dengan standar kesolihan teman kita. Makanya kesabaran itu diberikan pula kepada orang yang solih. Para sahabat ketika mereka saling berteman, mereka memiliki kesabaran di antara mereka. Hari ini, Pak, banyak sekali orang ketika mereka menemani orang yang solih, maka mereka cepat kabur ketika mendapati kekurangan dari orang yang solih. Ketika orang solih itu melakukan satu kesalahan,
Padahal kalau kita mencari pertemanan dalam circle kesolihan, lalu kita tidak siap dengan kekurangan dan khilaf yang dimiliki sama teman yang solih secara penampakan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan orang yang menemani kita sampai kita mati sekalipun. Makanya kata Fudhal bin Iyad, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Kalau kamu di dalam pertemanan mencari seseorang yang tidak memiliki sebuah aib, maka kamu pasti tidak akan pernah memiliki saudara sampai kamu mati. Jadi pertemanan ini penting. Makanya pengaruh buruk orang itu mendapatkan hidayah itu apa? Karena teman. Makanya penyesalan penduduk neraka itu salah satunya karena salah memilih teman. Makanya kita menjumpai, kita mendapati bagaimana gagalnya Abu Thalib. Gagalnya Abu Thalib untuk mendapatkan keselamatan di akhirat itu karena pengaruh teman, pengaruh keluarga yang memberikan pengaruh buruk untuk menolak keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu adalah Abu Jahal. Jadi ketika Abu Thalib pada kondisi sakratul mautnya, pada saat sakit beratnya sebelum beliau nazak, datanglah Rasulullah SAW, baginda Nabi. Pada saat beliau datang bersama pula dengan Abu Jahal yang datang, sama-sama menjenguk Abu Thalib pada saat proses nazaknya. Perhatikan ucapan Nabi. Ucapan Nabi itu ucapan datang dari hati yang ikhlas. Ucapan yang disaksikan betul oleh para malaikat. Setiap untaian kalimat yang keluar dari Nabi itu memiliki kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan siapapun di atas muka bumi, Pak. 2 juta kiai tidak bisa mengalahkan perkataan Rasulullah. 5 juta ustadz tidak bisa mengalahkan perkataan Rasulullah. Lihat perkataan Nabi pada saat itu kepada Abu Thalib yang harusnya menjadi sebuah perkataan yang langsung masuk ke hati. Karena apa yang datang dari hati selalu sampai kepada hati. Dan siapa orang yang paling mengatakan sesuatu datang dari hati? Baginda Rasul yang pertama. Setiap ucapannya itu datang dari hati. Ucapan beliau kepada Abu Thalib pada saat itu adalah kulli kalimatan uhaju bika indallah. Simpel, sederhana, singkat, tidak panjang. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kata, satu kalimat, yang kalimat itu nanti akan aku jadikan hujah dan bukti di hadapan Allah. Semua orang paham kalimat itu adalah kalimat syahadat. Karena Abu Thalib belum mengucapkan syahadat, tidak mau mengucapkan syahadat. Disitulah kita belajar, Pak. Ini saya akan bedah lagi walaupun sudah saya sering sampaikan, tapi penting karena ini adalah akidah. Kebaikan itu tidak ada manfaatnya kalau tidak disertai dengan kebenaran. Abu Thalib itu baik, Pak. Siapa orang yang paling banyak menjadikan Nabi menetes air mata begitu deras ketika wafat, kecuali salah satunya Abu Thalib. Siapa orang yang matinya menyebabkan tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan? Abu Thalib, Pak. Sampai Nabi sedih. Jadi sedih itu biasa, Pak. Jadi jangan kalau kita ngelihat anak kita sedih, jangan kita bilang kamu kurang dzikir, makanya sedih. Tidak selalu harus begitu. Rasulullah pun sedih. Makanya Rasulullah itu ketika sedih dikasih kabar gembira dengan Isra Mi'raj. Nabi ketika sedih turun surat Yusuf. Surat Yusuf itu penghibur Nabi ketika Nabi sedih. Jadi sedih itu sesuatu yang fitrah. Nabi Yakub sedih ketika kehilangan Yusuf. Saking begitu sedihnya kehilangan matanya, penglihatannya, itu kesedihan. Maka pada saat itu Abu Thalib ini orang baik. Dan Rasulullah paham betul kebaikan yang dimiliki oleh Abu Thalib. Jadi akhirnya kebaikan itu tidak ada manfaatnya kalau tidak ada kebenaran. Dan kebenaran itu salah satu indikatornya adalah keimanan kepada Allah. Maka ketika Abu Thalib saat itu tidak mau mengucapkan, dia tertarik dengan ucapan yang disampaikan oleh Abu Jahal. Atarghabu ammilati abaina Abdul Muthalib, apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang yang telah ditinggalkan nenek moyang kita Abdul Muthalib, yang diajarkan kepada kita, keturunannya kita ini cucunya? Apakah kamu akan meninggalkan itu? Berulang-ulang saling bersautan antara kalimat yang disampaikan Nabi dan kalimat yang disampaikan Abu Jahal. Dan frekuensi yang diambil oleh Abu Thalib adalah perkataan dari Abu Jahal. Dia tidak mau mengucapkan kalimat yang disampaikan oleh Nabi. Padahal kebaikannya luar biasa, Pak. Makanya sampai Nabi mengkhususkan salah satu syafaat khususnya Nabi kepada Abu Thalib. Walaupun syafaat itu tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari neraka. Itu menunjukkan betapa kebaikan itu tidak diragukan oleh Rasulullah.
Itulah pentingnya baik dan benar kita harus pahami dalam peristiwa Abu Thalib. Jadi jangan hanya mentok pada kata baik. Dia itu orang baik, betul. Tapi benar atau tidak ini juga penting. Orang yang baik harus benar, orang yang benar haruslah baik. Kultur kebaikan tidak boleh hilang dari orang yang benar. Di situ kita menjumpai bagaimana gagalnya Abu Thalib mendapatkan hidayah itu disebabkan karena pengaruh teman. Hari ini pun kita menjumpai semacam itu. Banyak orang yang mereka melemparkan sebuah narasi yang menjadikan akhirnya orang itu gagal mendapatkan kebenaran. Bahkan di dalam surat As-Saffat itu, disampaikan sampai orang itu menjadi ateis, tidak percaya Tuhan disebabkan karena teman yang mempengaruhi mereka. Makanya kita harus mengkaitkan ini dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Imam Ibnu Rajab itu beliau berkata begini, Pak. Imam Ibnu Rajab itu berkata, hati-hati dalam banyak bergaul. Di dalam bergaul itu kalau terlalu berlebihan bisa menjadi racun. Jadi bergaul itu tidak boleh berlebihan. Bergaul itu tetap sesuai dengan kadar yang dibutuhkan. Jangan berlebihan, karena banyak bergaul itu terkadang memberikan pengaruh yang buruk. Berapa banyak di antara kita, Pak, tidak ingin sesuatu, tapi karena ngelihat teman yang kita pergaulin, akhirnya kita ingin membeli itu. Itulah akibat terlalu lebar dan terlalu luas di dalam kita bergaul. Imam Ibnu Rajab lalu berkata, teman itu memiliki 4 sifat. Teman itu memiliki 4 sifat yang kita harus betul-betul hati-hati terhadap klasifikasi teman-teman ini, supaya kita betul-betul punya hajat untuk menjaga sebuah nilai yang paling berharga dalam kehidupan kita, yaitu hidayah. Maka Ibnu Rajab itu berkata, teman itu ada 4. 1, teman sebagaimana gizi, vitamin yang kamu butuhkan setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan kita harus punya ini, Pak. Kita sudah harus mulai berani untuk mencoret-coret dan mengklasifikasi mana teman yang kategorinya kategori 1, gizi dan teman, untuk gizi dan vitamin untuk kita. Saya terus terang, saya punya klasifikasi, Pak. Ada teman circle saya ring 1, ada ring 2, ada ring 3. Saya punya definisi satu-satu. Definisi 1, kalau teman ring 1 itu kapan saya butuhkan, kapan saya bicara, itu saya punya klasifikasi dan definisinya. Ada teman ring 2, ada teman ring 3. Ya, sesuai dengan apa yang saya pandang. Bukan berarti saya lebih baik, enggak, tapi itu termasuk definisi secara pribadi. Makanya betul kata Ibnu Rajab, ada teman yang pertama itu teman yang sebagaimana gizi, sebagaimana vitamin. Kita butuh itu. Yang mana kalau kita buka WhatsApp, kita selalu prioritaskan untuk bermuamalah, berinteraksi, untuk chatting, untuk ngobrol, untuk telepon. Bukan hanya sekedar di telepon, tapi kita juga nelpon. Itu teman nomor 1. Dan termasuk kebodohan, kata Imam Ibnu Rajab, termasuk kebodohan orang yang beriman kepada Allah, tapi dia tidak pernah bisa menyebutkan siapa temannya yang memiliki kapasitas sebagai gizi dan vitamin. Yang mana kalau kita ketemu, Pak, baru ketemu doang, itu baru ketemu doang, sudah menjadikan kita ingin menambah ketaatan. Bertemu saja sudah ingin memperbaiki kualitas dan memperbaiki kesalahan kita. Teman yang sebagaimana gizi dan vitamin. Dan teman ini bisa menyelamatkan. Makanya kalau kita perhatikan keislaman Abu Darda itu ya karena Abdullah bin Ruwahah. Bapak tahu bagaimana keislaman Abdullah bin Ruwahah dan Abu Darda ini dua-dua yang bersahabat akrab. Yang masuk Islam pertama kali Abdullah bin Ruwahah. Abu Darda masih musyrik. Ketika Abdullah bin Ruwahah menjadi muslim, tidak ada niat yang dia inginkan kecuali bagaimana mengislamkan Abu Darda, karena dia tahu Abu Darda ini orang baik. Maka dibuatlah rencana. Inilah teman yang betul-betul kayak vitamin. Maka dibuatlah rencana bagaimana Abdullah bin Ruwahah menyadari kesalahannya, kekeliruannya dan kebodohannya ketika masih melakukan kesyirikan. Abu Darda itu punya kebiasaan kalau pagi pergi ke pasar. Abdullah bin Ruwahah tahu aktivitas yang dilakukan oleh sahabatnya ini. Ketika Abu Darda pergi, dia datang, ditemui oleh Ummu Darda. Mana suamimu? Pergi. Boleh nggak saya masuk ke dalam rumahmu? Bolehlah, sudah kayak keluarga. Masuk dia. Orang Madinah dulu, Pak, orang Madinah beda dengan orang Mekah dalam kultur penyembahan kepada berhala. Kalau orang Mekah itu punya Tuhan berhala yang ditaruh di Ka'bah.
Itu kulturnya orang-orang Mekah. Kalau orang Madinah, mereka itu memiliki tempat khusus untuk melakukan kesyirikan. Jadi kalau rumahnya besar, ada satu kamar khusus untuk melakukan ibadah. Disitulah mereka menaruh patung-patungnya. Itu kulturnya orang Madinah. Masuklah Abdullah bin Ruwaha, masuk ke dalam rumahnya Abu Darda. Yang dilakukan olehnya adalah menghancurkan semua patung-patung yang ada di kamar itu. Setelah itu dia keluar, menyadari suara berisik yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Ruwaha. Ummu Darda langsung menghampiri, dibuka kamar tempat ibadahnya Abu Darda. Sekonyong-konyong kaget, ya Rob, ini gimana ini? Tuhan-tuhannya kami dihancurkan oleh Abdullah bin Ruwaha. Nangislah Ummu Darda, khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Abdullah bin Ruwaha pergi. Pulanglah Abu Darda, melihat semua Tuhan yang dia sembah dalam kondisi hancur berantakan, naik pitam, emosi luar biasa. Ditemuilah Abdullah bin Ruwaha dengan pedang yang terhunus. Lalu berkata, kenapa kamu hancurkan Tuhanku? Lalu Abdullah bin Ruwaha menggunakan dialognya sebagaimana dialognya Nabi Ibrahim. Saya enggak menghancurkan Tuhanmu. Mereka yang saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Abu Darda berkata, tidak mungkin Tuhanku itu saling menghancurkan. Loh kok nggak mungkin? Tuhanmu, saya itu datang, Tuhanmu saling rebutan, saling bertengkar. Tidak mungkin dong mereka saling menghancurkan. Lalu Abdullah bin Ruwaha berkata, kalau kamu sadar Tuhanmu tidak bisa bergerak, tidak bisa saling menghampiri, tidak bisa saling bertubrukan, tidak bisa saling menghancurkan, kenapa kamu gantungkan harapanmu kepada Tuhan yang tidak bisa memiliki kekuatan? Nah, perkataan itu yang menjadikan Abu Darda akhirnya masuk Islam, Pak. Masya Allah. Abu Darda salah satu orang sahabat terbaik di dalam Islam itu Abu Darda. Memiliki anak, memiliki istri namanya siapa? Istrinya Abu Darda, Pak. Ya Ummu Darda, ya gitu. Luar biasa. Makanya salah satu quote-nya terbaik Abu Darda yang selalu saya ingat itu apa? Beliau berkata sama istrinya, kalau saya lagi jadi api, kamu jadilah air. Kalau kamu lagi jadi api, saya akan menjadi air. Kalau kita tidak bisa menjaga itu, maka tidak akan bisa kita bersama. Itu quote-nya dari Abu Darda. Makanya Ummu Darda ini setia banget kepada Abu Darda. Beliau terkenal dengan kecantikannya, kesolihannya. Ketika ditinggalkan Abu Darda, maka salah satu sahabat besar, sahabat Muawiyah, melamar Ummu Darda. Lalu ditolak. Lalu Muawiyah berkata, apa alasanmu menolak saya? Lalu Ummu Darda menjawab, tidak ada yang pantas untuk ditolak dari dirimu, wahai Muawiyah. Ini menunjukkan keutamaan Muawiyah, Pak. Makanya banyak orang sekarang mengatakan sahabat Muawiyah begini, sahabat Muawiyah begini. Terutama dari kalangan Rafidhah. Para sahabat itu utama, Pak. Dan kalaupun kita berinfak dengan satu gunung Uhud emas pun tidak akan bisa menandingi keutamaan para sahabat. Maka Ummu Darda berkata, tidak ada yang pantas kutolak dari dirimu, wahai Muawiyah, kecuali adalah sesungguhnya aku ingin bersama kembali dengan Abu Darda nanti di akhirat. Karena pesannya Abu Darda sebelum meninggal dunia, jangan menikah lagi setelah diriku. Boleh nggak berpesan itu kepada istri kita? Boleh, Pak. Tapi tidak wajib untuk dipenuhi oleh istrinya, kecuali ketika istrinya khawatir, terutama ketika istrinya khawatir terjatuh dalam perzinahan. Tidak boleh kita mengatakan, nanti kalau saya mati jangan nikah lagi ya. Kalau enggak, saya hantui kamu nanti dari kuburan. Ya, harapan boleh, harapan itu boleh. Tapi kalau istrinya tidak bisa memenuhi karena khawatir terhadap zina, haknya kepada Allah lebih didahulukan daripada kepada janjinya kepada manusia. Makanya kita harus paham, kalau suami punya istri, Pak, istri ini akan bersama dengan siapa nanti? Kalau suami kan bersama istrinya kalau sama-sama penduduk surga. Kalau istri, para ulama itu berkata ada 3 pendapat yang kuat, muktabar. 1, bersama dengan suami yang terakhir. Ini pendapat yang paling muktabar. Sebagaimana kesaksian yang disampaikan oleh Ummu Darda. Atau yang kedua, dia bersama dengan pilihan suaminya yang dia pilih nanti di akhirat. Kalau misalnya dia memiliki 2 suami, suami yang pertama meninggal, nikah lagi, dua-duanya penduduk surga, maka dia diberikan oleh Allah pemilihan. Silahkan memilih di antara 2 itu.
Bapak tidak usah berkata, loh terus laki-laki yang nggak dipilih gimana Ustaz? Sedih dong. Itu di surga Pak, bukan di Cipete, Pasar Jakarta Selatan. Jadi tidak ada kesedihan. Yang ketiga, Allah memilihkan yang paling baik akhlaknya. Di antara 1, 2, 3 misalkan dia menikah, suaminya meninggal. Dia menikah, suaminya meninggal. Dia menikah, suaminya meninggal. Ini kalau di kita, kalau nggak paham ilmunya langsung berkata, wah ini wanita pembawa sial ini, suaminya meninggal semua. Padahal itu kan takdir. Ternyata 3-tiganya penduduk surga Pak. Maka sesungguhnya dia akan dipilihkan yang paling baik akhlaknya. Paling muktabar di antara 3 pendapat ini pilihan yang pertama, bersama dengan suami yang terakhir. Beda dengan suami kan, suami laki-laki dia tetap bersama istrinya. Mau istrinya 1, ya sama istrinya 1 itu. Bersama istri kedua, istri ketiga, istri keempat, dia tetap bersama istrinya. Nah, itu yang kita pahami. Kembali kepada Abu Darda dan Ummu Darda. Ya. Tadi cerita apa ya ke situ ya? Oh iya, tadi Abu Darda. Maka kemudian Abu Darda akhirnya menerima Islam Pak, karena pengaruh baik dari Abdullah bin Ruwahah. Bapak tahu nggak 10 sahabat yang dijamin surga, 6 diantaranya itu karena dakwahnya Abu Bakar. Sahabat Utsman, sahabat Abdurrahman itu karena dakwahnya Abu Bakar. Karena apa? Masya Allah ya, disitulah kita paham Pak. Walaupun apapun dakwah ini, tapi Masya Allah ya, terkadang kebaikan itu dititipkan oleh Allah itu tidak selalu melalui lisan kita, tapi terkadang melalui lisan orang lain. 10 sahabat yang dijamin surga itu melalui dakwah dan ajakan dari Abu Bakar. Itu karena pengaruh yang baik. Maka inilah yang menjadikan kita memahami Pak, ada teman kita yang klasifikasinya adalah sebagaimana gizi, sebagaimana vitamin yang kita butuhkan, dan kita harus punya Pak, minimal 3. Teman kayak gini ini 3 minimal, kalau bisa lebih 10, 15 yang kita memang rutinkan datang, memang kita rutinkan punya jadwal ngobrol, yang kita rutinkan untuk pergi, bahkan kalau kita pergi kemana-mana ke tempat mereka, ini kita butuhkan. Saya kalau lagi futur, salah satu yang saya selalu dahulukan adalah datang ke teman-teman ini, kriteria nomor 1 ini Pak, yang mereka terkadang sudah selesai urusannya dengan dunia Pak. Salah satu kriteria saya kalau melihat teman nomor 1 saya, itu sudah selesai dengan urusan dunia mereka. Bukan mereka tidak butuh dunia, tapi mereka itu bersahaja, selesai dengan urusan dunia. Saya pernah satu waktu Pak syuting untuk Samila series yang ketiga, belum selesai syuting saya tinggal, karena saya ngerasa futur. Saya ngerasa apa yang saya sampaikan saat itu lagi diuji dengan keikhlasan. Saya tinggalkan syuting, saya pergi. Kemana? Saya temu teman nomor 1, dalam kriteria nomor 1 ini. Saya sih dulu pengennya dekatan dengan mereka, tapi kita memandang konsep kita berbeda dalam beberapa hal. Dalam konsep teknis, bukan konsep pikiran. Teknis itu berbeda konsepnya. Akhirnya rumah kita berjauhan. Tapi teman yang bersifat gizi ini harus betul-betul kita harus mengerti. Harus sabar. WhatsApp-nya nggak dijawab, sabar. Kalau mereka komentar sesuatu yang terkadang nyakitin kita, sabar. Mereka itu terkadang memberikan sesuatu tampaknya pahit, tapi ujung dari rasa pahit yang kita peroleh itu kadang ujungnya manis. Apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Ruwahah kepada Abu Darda itu pahit Pak, tapi manis karena niatnya adalah sebuah kebaikan. Ya, ini yang pertama. Ada yang kedua, teman sebagaimana obat Pak. Artinya yang kita butuhkan kalau kita lagi ada hajat. Kita misalkan berbisnis sama fulan, ya sudah kita datangi ketika kita lagi mengatur bisnis kita. Kita punya kafe misalkan, kita punya usaha kayak saya, ada usaha misalkan ada minuman, ada Nafis Gold gitu. Kita datangi pada saat membicarakan itu. Itu sebagaimana obat, kita butuhkan pada saat-saat yang kita butuhkan saja. Tapi tidak sebagaimana yang pertama. Ini jarang kita datangi kecuali ada keperluan yang kita miliki. Ada yang ketiga, teman sebagaimana penyakit Pak. Kalau kita berteman dengannya, pulang-pulang tuh membawa banyak pikiran, ruwet di kepala kita gitu. Akhirnya pengen macam-macam lah, tertarik inilah, tertarik itulah, tertarik kawin lagi lah misal gitu. Ini enggak sih, ini kategorinya kategori yang ketiga, teman yang membawa penyakit.
Yang kita harus paham, harus jujur. Nggak usah kita ngomong ke orangnya ya. Kita punya definisi secara pribadi. Jadi definisi atau catatan pribadi kita nggak usah disampaikan kepada dia. Jadi karena kamu teman, menurut ilmu yang saya pelajari kamu ini penyakit, nggak usah gitu. Ini definisi pribadi kata Ibnu Rajab. Kamu harus tahu nih teman sebagaimana penyakit ini siapa. Khusus untuk dirimu, tidak usah diceritain ke orang. Dan jangan merasa kamu lebih baik. Itu kan itu kan pandangan kehati-hatian kamu. Sekali lagi tidak boleh kita merasa lebih baik dari dia. Wah, ini teman ini kalau saya ketemu dia selalu ngingetin saya tentang, misalkan tentang motor. Ini kalau saya ketemu dia ngingetin saya tentang masalah ini dan masalah itu. Nah, saya melihatnya ini penyakit. Ada kemudian yang keempat, teman yang berkategori sebagaimana racun, Pak, memiliki pemikiran menyimpang. Nah, sudah ini berbahaya sekali ini. Memiliki pemikiran misalkan sekulerisme, memiliki pemikiran tidak percaya agama. Nah, ini sebagaimana racun, meresponnya menjadikan kita mati. Lah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Gagalnya seseorang mendapatkan hidayah itu karena teman. Dan pembicaraan nanti di akhirat itu banyak pembicaraan ketika menyesali teman yang salah. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan, sebagaimana dalam surat As-Saffat. Maka inilah pula yang menjadikan kita harus betul-betul berani mendefinisikan teman kita ini siapa, Pak. Bukan hanya sekedar berteman. Berteman pun perlu ilmu. Dan kita harus memiliki keberanian untuk mendefinisikan, untuk mengklasifikasikan satu persatu. Teman saya yang berupa gizi siapa, teman saya yang berupa penyakit siapa, teman saya yang berupa obat siapa, teman saya yang berupa racun itu siapa. Kalau kita masih acak adut, berantakan semuanya, kita tidak pernah tahu bagaimana memaintenance diri kita dengan teman. Padahal teman itu memiliki pengaruh besar dalam penjagaan kita kepada hidayah. Terus terang, Pak, ini ada, saya punya tulisan yang saya itu klasifikasikan teman saya satu siapa, dua siapa, tiga siapa, empat siapa. Dulu sebelum saya punya anak, Pak, saya sudah meminta teman circle satu saya, nanti kalau saya meninggal, kok saya belum punya keturunan, tolong ya, saya tolong dimandikan oleh kamu. Saya minta khusus, antum yang memandikan. Sama bapak, kalau bapak saya masih hidup. Tolong kamu mandikan saya. Kenapa saya memilih mereka? Karena mereka teman yang solih menurut pandangan saya. Dan sebaik-baiknya kita kembali sama Allah, Pak. Kalau dipangku, kalau dimandikan sama orang yang taat sama Allah, tangannya berkah, guyuran airnya berkah, Pak. Karena orang solih itu selalu membawa kebaikan untuk kita. Bukan hanya ketika hidup, sampai mati aja gitu, Pak. Bapak pernah dengar kisah nyata dari Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Imam Qurtubi, ulama besar itu berkata dalam sebuah kejadian di Cordoba. Ada seorang perempuan dikubur, lalu beberapa hari keluarganya mendapatkan mimpi tentang perempuan itu terus. Perempuan itu merasa panas. Kamu tempatkan saya di mana? Maka keluarga dari wanita itu merasa itu hanyalah mimpi. Tapi mimpi itu selalu sama, setiap malamnya itu selalu sama. Kisah ini disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Nanti kalau Bapak punya kitab At-Tadhkirah di rumah, dibuka plastiknya, dibuka itu di halaman 90-an atau 100-an. Lalu akhirnya keluarganya akhirnya merespon, mendatangi ke area pekuburan itu dan bertanya, siapa yang di kuburan ini siapa? Yang di kuburan ini siapa? Yang dekat dengan kuburan wanita keluarga mereka. Lalu disebutkanlah yang di kuburan ini Fulan bin Fulan, ternyata melakukan dosa-dosa besar, Pak, sampai ketika mati. Ini siapa? Ini orang yang bermaksiat juga selama hidupnya. Langsung akhirnya keluarganya berinisiatif, dipindah itu, kuburannya dipindah ke tempat orang-orang yang terkenal dengan kebaikannya. Setelah dipindah, maka perempuan itu kembali datang, terima kasih karena kamu sudah memindahkan saya dari lingkungan yang buruk di dalam kuburan saya. Dari kisah itu Imam Qurtubi itu berkata, bahkan kalau kita bisa, Pak, meninggalnya itu di tempat di sekeliling orang-orang solih, Pak. Makanya itulah salah satu alasan kenapa Abu Bakar meminta supaya dikuburkan dekat Rasulullah. Itulah yang menjadikan Umar bin Khattab ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, di saat beliau menghadapi proses sakitnya yang berat, bleedingnya luar biasa, pendarahan yang luar biasa, maka yang diminta oleh Umar bin Khattab, mintakan izin kepada Aisyah, boleh nggak saya tidur? Boleh nggak saya tidur di sampingnya? Boleh nggak saya dikuburkan di sampingnya Rasulullah dan Abu Bakar?
Itu pula yang menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakitnya berat ditandu, Pak. Dia ngomong sama orang yang nondu dia, cepat segerakan supaya aku dikuburkan di Madinah, di tanah bagi di tanah Madinah. Kenapa para sahabat semacam itu? Karena mereka tahu ketika mereka diwafatkan di lingkungan orang-orang yang baik, itu membawa kebaikan untuk mereka. Kita lalu mengambil sebuah kesimpulan, kalau orang yang baik saja mati masih memberikan pengaruh yang baik untuk kuburan di sekitarnya, apalagi ketika hidup, Pak. Bapak misalkan kok dikuburkan di samping kiai, minimal Bapak mendapatkan doa dari anak-anaknya kiai yang solih ketika datang ke kuburan, kan? Ketika datang ke kuburan, kalau seorang yang paham, orang yang solih kan tidak hanya bledang-bledeng keluar masuk, dia tahu adabnya. Assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahikum yarhamullahu minal mustaqdimina wal mustakhirin. Doa ini akhirnya apa? Orang-orang di sekitarnya itu juga mendapatkan doa dari ucapan doa ini yang diucapkan dalam bentuk umum. Coba kalau yang di samping kuburan kita orang-orang yang tidak paham agama, maaf ya Pak, abangan, kecuali yang mendapatkan rahmat, tidak ngerti agama, tidak ngerti Allah, tidak ngerti Rasulullah gitu. Keluarga yang ditinggalkan tidak paham tentang pendidikan agama, mungkin datang ke kuburan tidak ada satupun doa yang dia ucapkan untuk penghuni kubur. Dari situ saja sudah kelihatan bedanya, Pak. Mari kita mengambil sebuah perenungan sederhana saja. Kalau Imam Qurtubi sampai mengatakan, kalau kamu mampu dikuburkan di kuburan orang yang solih, maka mintalah ke pekuburan orang yang solih ketika kamu mati, apalagi ketika hidup. Maka penting sekali untuk menjaga keimanan itu memiliki teman yang baik. Dan teman yang baik ini seakan-akan membaca titik lemahnya kita yang tidak bisa terbaca oleh kita, Pak. Kita ini kadang offset dalam kehidupan. Yang bisa membaca kita offset dan tidak offset itu orang yang memahami kita dengan ilmu dan memahami kita dengan keimanan. Setidaknya dia punya ilmu, karena ilmu membebaskan dia dari berbagai macam kebodohan. Lah kalau kita nggak punya teman yang solih, kita offset berkali-kali, nggak ada yang mengingatkan, Pak. Nggak ada yang mengingatkan. Tapi dengan teman yang solih itu mengingatkan kapan kita offset, ngelewatin batasan, ngelewatin border. Orang itu offset, mengucapkan dengan kata yang baik. Dan itu menjadi sebuah kebaikan. Jadi penting sekali mengklasifikasikan teman yang menjadi gizimu siapa, teman yang menjadi obat itu siapa, teman yang menjadi penyakit siapa, dan teman yang menjadi racun siapa. Tapi kalau saya alhamdulillah teman yang memiliki racun saya nggak punya, Pak. Makanya ketika saya mau tulis nomor 4 ini siapa ya gitu, wah dia gitu, saya nggak pernah berteman sama dia. Misalkan buzzer gitu ya, saya nggak teman sama buzzer gitu kan. Jadi saya nggak masukkan ke 4 ini. 1, 2, 3 ada, Pak. Biarkan saya nggak ngerti. Panas itu. Maka inilah yang kita harus mengerti dalam proses kita, di dalam proses kita menjaga hidayah itu teman. Mintalah teman, Pak. Terutama kalau kita sudah semakin tua, Pak. Teman-teman yang kita berbuat baik, kita dekat bermuamalah dengan baik, yang kita harapkan nanti kalau kita mati diletakkan di sini nih, Mak. Di sini kita diletakkan ini. Maka teman-teman itulah yang akan lapor kepada Allah tentang kebaikan kita kepada mereka. Dan kita kan harus ingat perkataan Rasulullah, antum syuhada'allahu fil ardi. Kalian itu saksi-saksinya Allah di atas muka bumi. Dan Nabi itu menunjuk kepada para sahabat yang masih hidup ketika ada jenazah yang disemayamkan. Yang kalau yang berkomentar itu orang yang solih, Pak, orang yang taat, maka testimoni mereka itu diambil oleh Allah, Pak. Jangan sampai ada orang di antara kita nanti dikuburkan di sini atau disemayamkan di sini sebelum dikuburkan. Nanti orang-orang di sekitar sini itu tidak ada yang merasa kehilangan. Dia nggak ngerti dulu orang ini ngapain ya dalam hidup saya. Enggak juga. Akhirnya melakukan sholat jenazah hanya sekedar normatif karena tidak enak keluar. Yang lain sudah berdiri untuk sholat. Karena orang yang melaksanakan sholat jenazah itu kata para ulama, bukan para ulama, ada 1-2 ulama yang pernah saya baca, ada orang yang melakukan sholat jenazah hanya melakukan kewajiban fardu kifayah. Tapi ada orang yang melakukan sholat jenazah kepada dirimu dengan segenap cinta yang mereka miliki kepada dirimu, dan dia bersaksi kepada Allah, ini orang baik ya Allah. Dan itulah yang dikabarkan oleh Nabi, antum syuhada'allahu fil ardi. Kalian itu saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Nah, itu yang kita harus paham, Pak. Makanya semakin tua kita tidak menginginkan sikl yang semakin luas, Pak. Tidak usah sikl semakin luas, cukup 40 aja orang soleh yang kita kenal, cukup itu sebenarnya.
Dan Rasulullah menyebutkan kata 40 itu pasti punya makna. Karena Nabi bisa menyebutkan 100, 200, 300, 400. Nabi bisa menyebutkan makna. Tapi Nabi menyebutkan 40 karena apa? Yang dicari kualitas kita di dalam kita berteman. Dan itulah yang dimaksudkan dalam permintaan Nabi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka. Nah, ini harus kita paham. Banyak orang yang terperosok dalam kerusakan itu gara-gara teman, Pak. Bapak tahu tentang seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam yang pernah saya sampaikan. Orang yang asalnya solih, taat, ahli ibadah, mukri. Mukri itu orang yang membaca Quran, Pak, membacakan Quran, ngajarin Quran. Tapi terkena pemikiran menyimpang, Pak, ketika dia menganggap Ali bin Abi Thalib itu kafir. Itu karena teman, pengaruh teman. Sampai akhirnya dia berkesimpulan Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir, Amr bin As kafir, yang terlibat dalam perjanjian antara Muawiyah dengan Ali yang saat itu didelegasikan kepada Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Dikafirkan semuanya, dan itu ternyata pengaruh teman. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham betul teman, Pak. Siapa teman yang akan betul-betul merasa kehilangan kalau kita meninggal dunia? Sekali lagi, Pak, orang yang mensolati kita hanya sekedar memenuhi fardu kifayah, tidak lebih. Kalau ditanya orang ini yang kamu solati, apa yang kamu ingat dari dia? Apa ya? Saya nggak pernah bermuamalah sama dia. Nah, itu yang kita khawatirkan. Sekali lagi, Rasulullah berucap kepada para sahabat yang masih hidup, antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian itu saksi Allah di atas muka bumi. Lah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Salah satu gagalnya hidayah itu ketika kita mendapatkan teman yang buruk. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat itulah pembahasan kita pada pertemuan kita berikutnya. Saya menyampaikan kemungkinan besar pekan depan saya tidak bisa ngisi kajian. Nah, ada satu udzur. Ya, ada satu hal yang saya harus kerjakan dan saya harus segera selesaikan. Jadi kemungkinan besar saya tidak mengajar, libur dulu pekan depan. Tapi nanti kalau insya Allah bisa ya saya langsung sampaikan kepada Pak Heri. Ini yang mungkin saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari dari semuanya. Dan semoga kita termasuk nanti saksi-saksi Allah kalau ada di antara kita yang saling meninggal dunia. Itulah pentingnya kalau kita menjadi jamaah saling bertegur sapa, Pak. Saling berinteraksi dengan interaksi yang terbaik. Bisa jadi senyuman kita yang sederhana, tapi ternyata sangat berpengaruh besar sama hati orang lain. Nah, ini yang kita inginkan, kita semoga terjaga hidayah kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Qadarullah, saya harus mempersiapkan anak-anak untuk berangkat sekolah. Pada kesempatan hari ini kita tidak membuka pertanyaan. Kelihatannya Pak Ujang sudah paham yang akan ditanyakan, sudah terjawab Ustaz. Ya, itu kelihatan. Jadi Abu Dada dan Ummu Dada, ingat ya Pak Ujang ya. Seorang suami bersama istrinya yang semuanya, bukan istri yang terakhir. Kalau istri bersama suami yang terakhir. Jadi kalau misalkan Pak Ujang menikah lagi gitu. Kemarin saya kira datang undangan pernikahan dari Pak Ujang, ternyata dari Pak Adnan. Walaupun saya nggak bisa datang karena lagi safar ke Bandung. Kita doakan Pak Ujang segera menyempurnakan agamanya. Ini saksi-saksi Allah ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.